Majelis, mohon maaf ya, kalau semua itu berjalan di atas fitrah, berjalan di atas kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada insinuasi atau hal-hal yang bersifat tuduhan-tuduhan terselubung, maka alam raya dan Allah ini akan membantu. Maka persoalannya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan sulit. Cek rekening kamu, itu artinya dicabut keberkahan rizkinya. Walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, tensi darahmu. Kalau ada orang baik, tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat iya, ibadah iya, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Agak panjang, nggak apa-apa yang mulia ya. Silahkan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal. Otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh. Tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ya ternyata nggak ditandatangani tender apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau. Itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Beliau orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pijakan untuk yang mulia. Yang di Surabaya yang mulia, silakan. Kemarin saya disapa sama hakim, saya lupa namanya, ternyata beliau yang nyidang saya di Surabaya juga, di sini. Beliau sekarang tugas di sini. Ya gimana, memang kita orang Islam ya, saya tidak bosan-bosan di mubahalah 1000 Al-Quran sekalipun saya berani bahwa saya ini tidak ada niat untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, menyengsarakan orang. Yang saya marah itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat, hanya itu yang mulia. Dan itu pun saya pingin sebenarnya diam, tapi batin kecil tidak mengizinkan. Karena saya yakin hadisnya juga ada bahwa berteriak kebenaran di hadapan sistem yang dolim itu juga pahalanya besar di sisi Allah. Mau jadi satu aja mas. Saudara terdakwa ya, ini ketinggalan ini. Saudara mengatakan kan tidak melakukan caci maki segala macam kan, tidak ada. Coba saudara dalam keterangan kemarin kan mengatakan bahwa tidak ada kebencian kepada Pak Jokowi, tapi kalau tidak salah kepada rezim ya. Kepada rezim, bahwa saudara juga di konten podcastnya itu banyak juga yang saya ikuti juga. Ini pertanyaan saya, saudara tidak menyebutkan itu caci maki ya, tapi dalam setiap konten, tidak semuanya itu saudara kan panutan bahwa punya pesantren segala macam dan punya punya pengikut yang saudara ini diposisikan sebagai contoh atau suri toladan. Yang ingin saya tanyakan, saudara kan mengatakan tidak pernah ngomong masalah caci maki, tapi saudara sering mengatakan jancuk, matamu picek, itu apa itu? Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Sama, saya seperti di Jawa Timur juga. Iya. Tapi kalau ketika dilontarkan ini dalam bentuk emosional, yang saya jancukkan itu koruptor. Oke. Ya, saya nggak pernah jancuk kepada fakir miskin, enggak. Kalau koruptor. Matamu picek menurut ke seseorang gitu? Iya, matamu picek koruptor. Iya. Kenapa? Enggak, maksudnya itu apa, enggak terlalu kasar atau gimana? Oh, matamu picek gitu. Enggak, itu untung matamu picek. Ya itu koruptor itu harus digantung bila luar konteks ini ya Pak. Ya, di luar konteks, di luar konteks saja. Tolong pertanyaannya berkaitan dengan perkara saja. Saya hanya berpesan lebih baik jangan berkata kasar Gus gitu aja. Oke, saya paham. Itu di luar konteks ya. Konteks. Ada sebagai teman enggak apa-apa, tapi kalau di persidangan di luar.
Jadi kalau koruptor itu dibilang matamu picek itu masih untung, Pak Jaksa ya. Harusnya digantung itu koruptor itu. Barakallah. Ya. Silakan mati ada. Sedikit ya saudara terdakwa. Majelis. Ya. Tadi dari jawaban-jawaban yang saudara sampaikan itu motivasi terdakwa spontan. Itu satu ya. Nah itu kalau dihubungkan dengan pernyataan saudara mengenai minggu yang lalu karena saudara merasa dizolimi. Nah itu tolong dijelaskan Pak. Spontan dengan dizolimi. Iya. Waktu saya lihat videonya Bambang Tri pada momentum itu spontan majelis. Ya, ini siapa ini? Kok unik orang ini, berani orang ini. Nah, jadi momentum berikutnya seolah-olah muncul satu chemistry ya, muncul satu resonansi. Ini berarti ini orang sama-sama didolimi dengan saya ini. Jadi itu dua yang berbeda. Tapi ketika lahir podcast itu memang lahir spontan. Saya cari orang ini spontan, tidak ada motivasi apa-apa. Oke, cukup itu. Kemudian ini soal ini tadi mengenai harapan saudara. Baik. Harapan saudara tentang isu yang disampaikan Bambang Tri mengenai ijazah palsu, kemudian saudara mau mencari kebenarannya dengan mubahalah, kemudian ya. Nah, kemudian lantas harapan saudara tidak diselesaikan dalam persidangan. Harapan saudara diselesaikan forum diskusi mungkin di kampus atau juga di MUI begitu ya tadi ya. Nah, kemudian saudara yakin dengan cara seperti itu akan diperoleh kebenaran? Dengan cara seperti apa yang mulia? Yang saudara harapkan tadi? Ya minimal hidup akal sehat kalau bahasanya Rogi itu ya. Saya jadi terkontaminasi dengan Rogi ini. Ya. Kebebasan berpikir itu kan minimal hidup yang mulia ya. Kalau kita selesaikan di kampus, simposium, itu kan. Dan seandainya saya presidennya, mungkin akan saya selesaikan dengan cara begitu. Udah Bambang Tri, itu coba riset, ini selidiki, ini ijazah asliku udah. Ini Bambang Tri ini cerdas orangnya, dah bikinkan perpustakaan, bikinkan percetakan. Mungkin malah saya apa istilahnya ya, tak manjakan malah kalau saya punya rakyat kritis begitu. Oke. Kemudian di dalam diskusi itu, taruhlah Jokowi hadir membawa ijazah. Ternyata masih ada pertentangan. Kertasnya harus diuji dong, sama enggak dengan kertas yang ijazah lama. Kop yang dibuat antara ketikan juga tidak harus bareng dong. Itu kira-kira untuk menyelesaikannya bagaimana kalau menurut terdakwa dengan harapan itu tadi? Majelis, mohon maaf ya, kalau semua itu berjalan di atas fitrah, berjalan di atas kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada insinuasi atau hal-hal yang bersifat tuduhan-tuduhan terselubung, maka alam raya dan Allah ini akan membantu. Maka persoalannya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan sulit, semuanya akan mudah, gratis, selesai. Nah, yang menurut terdakwa, jaminan kejujuran dari orang per orang ini siapa? Gini Pak Hakim, seandainya saya ijazahnya asli, maka tidak akan seruat ini gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya punya prinsip, seandainya segala sesuatu berangkat dari hal-hal yang tidak membohongi Allah, membohongi diri sendiri, tidak ada pertentangan antara batin dia dengan hati dia dengan orang lain, maka semuanya mulus Pak Hakim. Itu rumus hidup saya begitu ya, majelis yang mulia. Itu rumus hidup saudara. Iya. Nah, kalau negara kan mempunyai panutan mungkin ya, iya. Murailah hukum